Halo teman-teman, selamat datang kembali di tutorial uh, asinkronus teori ekonomi 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda terkait dengan uh, economic scope ketika dihadapkan pada situasi production possibility curve atau PPC atau production possibility function atau PPF. Ya, jadi PPF nama lainnya PPC, production possibility curve atau production possibility functions yang memproduksi dua produk ya. Jadi definisinya adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua output yang diproduksi oleh perusahaan ya. Dan tentunya dengan menggunakan faktor produksi yang sama ya. Eh, di sini kita punya persamaan PPC-nya demikian. Ya. Kalian diminta untuk menentukan apakah dia memenuhi kriteria economic of scope atau tidak. Dan bagi teman-teman yang belajar di matematika pemilihan, Anda masih ingat tentang irisan kerucut. Jadi irisan kerucut, irisan kerucut gitu kan. Irisan kerucut itu kan ada banyak ya, ada berapa? Ada tiga ya kalau nggak salah. Ada tiga atau empat gitu ya. Kita punya, punya kerucut seperti ini katakan ya. Saya akan memotong kerucut di potongan ini. Ya, di potongan ini saya akan menghasilkan lingkaran, gitu ya. Jadi dari sini akan menghasilkan persamaan lingkaran, gitu ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, gitu ya. Sementara berikutnya saya akan potongkan ini. Nah, motong miring seperti ini, gitu ya. Maka yang akan terjadi adalah saya akan mendapatkan persamaan yang lain yang kita sebut sebagai persamaan elips, gitu ya. Persamaan elipsnya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan satu. Nah, ini persamaan elipsnya. Itu ya. Nah, sementara untuk yang lain, misalnya saya ingin potong titik ini, seret seperti ini, ya, akan menghasilkan parabola. Bola misalnya eh, Y min Y kuadrat sama dengan A X min X misalnya seperti ini. Atau kebalikannya Y min Y sama dengan eh, A X min X1 kuadrat seperti ini ya. Nah, lisan kerucut yang terakhir itu adalah, nah jadi ini berarti lingkaran, persamaan lingkaran, yang ini adalah persamaan elips, gitu ya. Ini adalah parabola. Nah, yang terakhir itu adalah, ini itu adalah persamaan hiperbola. Gitu ya. Jadi kalau hiperbola berarti kita bisa potong pinggirnya ini dan ini. Jadi ini dan pinggir ini kita potong menjadi hiperbola. Nah, hiperbola itu kebalikan dari elips. Kalau elips itu adalah x kuadrat per a kuadrat, berarti ini plus jadi min. Ya, kalian bisa dapatkan materi ini di matematika peminatan, gitu ya. Peminatan atau matematika lanjut untuk kurikulum merdeka. Gitu ya. Nah, saya lanjutkan untuk topik bahasan ini. Apakah dia memenuhi kriteria economic of scope? Jadi kriteria economic of scope itu adalah terjadi pada saat elips. Ya, jadi terjadi pada saat elips. Nah, apakah ini elips? Nah, coba kita cek. Kalau misalnya di sini itu menunjukkan nilai positif, depannya juga positif, ini juga positif, maka ini akan identik dengan elips. Nah, tapi kalau nilainya sama, depannya 3, depan ini juga 3, maka menunjuk pada lingkaran. Jadi kalau lingkaran itu angka yang ada di depan X dan Y-nya itu sama. Sementara kalau elips itu angka yang di depan Y-nya itu berbeda. Ya. Kalau minus berarti bukan elips, melainkan hiperbola. Nah, itu berarti bukan economic of scope. Gitu ya. Jadi economic of scope itu terjadi pada saat elips saja. Nah, ini elips kan? Elips. Ini sudah pasti ini. Sudah pasti, sudah pasti economic of scope. Ya. Nah, untuk memperhitungkan itu, apakah dia economic of scope, maka kita harus punya dulu. Ya, 3x kuadrat plus 2y kuadrat min, cek lagi, soalnya saya lupa, 5xy sama dengan 180. Oke, ya, kita coba gunakan pada saat
X-nya berapa, ya, pada saat Y-nya 0, gitu ya. Berarti kita substitusi, berarti 3X kuadrat plus 2 kali 0 kuadrat min 5 kali X kali 0 sama dengan 180. Oke. Nah, berarti kita punya 3X kuadrat sama dengan 180. Seperti ini, coret-coret 6. Oke, ya. Berarti X kuadrat min 60 sama dengan 0. Berarti boleh dibilang X min akar 60 dan X plus akar 60. Kok bisa begitu? Kenapa ya? Pemfaktoran. Jadi Anda sudah kuliah, jadi jangan sampai terus langsung X sama dengan akar 60 begini saja. Ini jangan ya. Tapi kita harus bikin pemfaktoran. Berarti X-nya itu akan sama dengan akar 60 atau X-nya akan sama dengan min akar 6. Oke. Nah, yang kan kita pakai yang ini saja kan begitu ya. Nah, selanjutnya kita punya yang satunya pada saat X-nya sama dengan 0, Y-nya itu berapa? Nah, kita substitusikan 3 kali 0 kuadrat plus 2 kali 2Y kuadrat ya min 5 kali 0 kali Y sama dengan 180. Berarti 2Y kuadrat sama dengan 180. Coret, coret 90. Berarti Y kuadrat min 90 sama dengan 0. Y min akar 90, Y plus akar 90. Ya, sama dengan. Berarti Y-nya sama dengan 90, akar 90, atau Y-nya sama dengan min akar 90. Dan berikutnya, kalau sudah bisa Anda substitusikan langsung ke sini, gitu ya. Jadi kita, uh, kalau sudah kita substitusikan dalam 3x kuadrat plus 2y kuadrat min 5x sama dengan 180. Nah, ini kasih titik-titik aja untuk mengetahui. Nah, kalau dia kurang dari 180 berarti terbukti. Tapi kalau lebih dari berarti tidak terbukti. Artinya lingkaran. Itu bukan lingkaran. Nah, lingkaran itu biasanya itu eh, lebih dari ini ya nilainya ya. Karena mengharuskan si ini nah, sama nilainya. Jadi kita substitusikan 3 akar 60 kuadrat plus 2 akar 90 kuadrat min 5 kali akar 60 ke akar 90 sama dengan 180. Ya. 3 kali 60 ditambah 2 kali 90 min 5 akar 9 kali 6 kali 100 sama dengan 180. Oke, sekarang kita coba itu 180 ditambah uh, berapa ini? 180 dikurangi dengan 5. Ini keluar keluar sini berarti keluar menjadi 10 dan ini keluar menjadi 3. Ini akar 6 min sama dengan 180 ya. Kita punya 180 berarti coret coret tinggal 180 min 5 kali 10 itu adalah 50 kali 3 150 akar 6 sama dengan 0. Kan ini habis ya. Sorry, sama dengan 1 sama dengan 0, sorry betul ya, 0 ya karena sudah dikurangkan. Nah, kita hitung dulu akar dari 150 itu berapa? Saya hitung pakai Excel aja ya teman-teman. Karena lebih mudah kalau pakai Excel. 150 dikali 50 dikali dengan SQRT dari 6. Ya, 367. Ini 67,67 sekian-sekian. Titik-titik dengan 0. Nah, ini kalau dikurangkan kan pasti negatif ya. Berarti kurang dari apa lebih dari ini pasti kan negatif A misalnya gitu ya. Titik-titik dari 0. Nah, pasti negatif kan pasti kurang dari ya. Artinya terbukti ya. Jadi terbukti ekonomi skop terjadi pada persamaan BPF ini. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita uji dulu apakah ya kan? Apakah dia slope-nya ya kan?
surutnya yang ini, surutnya bisa kita lihat. Dari PPF menggunakan konsep turunan implisit, interpretasikan arti ekonomi dari slope yang Anda dapat. Nah, kita hitung slope-nya dulu ya, teman-teman ya. Oke, kita punya 3x kuadrat plus 2y kuadrat. em, berapa? 2y plus, kemudian min 5xy gitu ya, sama dengan 180. Ya, kita coba turunan parsial berarti dy per dx seperti ini ya. Jadi kita turunkan dy dx-nya. Berarti ini kita turunkan berarti d 3x kuadrat terhadap x ditambah 2y, ya kan? D 2y kuadrat terhadap x dikurangi dengan, nah ini 5 keluar 5, berarti d xy terhadap x sama dengan min 180 terhadap x. Oke, turunan 180 udah pasti 0 ya. Nah, sekarang kita turunkan dulu. Turunan dari 3x kuadrat terhadap x berarti turunannya adalah 6x. Jadi kalau ada soal d 4x kuadrat per dx berarti otomatis turunannya adalah 8x seperti ini. Oke. Nah, sekarang ini lanjutkan dulu. Plus, nah ini 2y kuadrat per dx. Berapa turunannya berarti? Nah, karena ini kita punya 2n kuadrat, ya kita asumsikan seolah-olah n ini adalah fungsi lain. Jadi turpang turpung, ya kan? Turpang turpung. Ya, turunkan pangkat dulu berarti 2 kali 2 n pangkat 1 dikali turpungnya adalah, ya kan? Turpungnya adalah n aksen gitu. Jangan pakai n, jangan pakai pangkat 2 ya kalau gitu ya. Contoh yang lain aja deh, pangkat 3 kalian. Oh, jadi ini kalau saya pakai angka 3 berarti eh, ini tiganya letak depan, berarti ini tinggal 2 n aksen gitu ya. Bukan n pangkat 1 tapi n aksen. Berarti kita akan punya 6 n pangkat 2 n aksen. Nah, n aksen sendiri itu apa? N aksen sendiri tidak lain adalah dy per dn kan gitu. Misalnya, ini contoh, ya kan? Contoh lagi misalnya. Saya punya Y sama dengan 4N pangkat 6. Ya, ini kalau kita model turunan yang parsial berarti gimana turunannya? Jadi kan D 4N pangkat 6 per DN. Berarti di sini turunannya adalah 6 kali 4 N pangkat 5 N aksen gitu kan. Berarti 6 kali 4 itu adalah 24. N pangkat 5 DN per D, sorry, DY per DN. Oke. Nah, demikian pula dengan ini. Berarti ini gimana turunannya? Berarti 4Y DY per DX. Kok bisa begitu? Karena 2Y turunannya ini seperti ini, kita D per dx seperti ini, maka turunannya adalah 2 kali 2n pangkat 1 dikali dengan n aksen. Nah, 2 kali 2 4n, n aksen sendiri adalah dn per dx gitu ya. Nah, misalnya ini tak ganti x, y gitu kan, berarti y, 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 y kan begitu. Nah, jadi untuk soal seperti ini caranya begitu. Lagi sebelah sini ya kan. Nah, berarti saya punya D 5Y pangkat 3 terhadap X. Berarti turunannya adalah, berarti berapa nih? 15Y. Oke, 15Y pangkat 2 DY per DX gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Minus yang ini kita turunkan dulu. Nah, ini ada dua fungsi. Berarti kita akan punya dua fungsi, fungsi X dan fungsi Y ya. Jadi fungsi X kita turunkan berarti U-nya adalah X dan V-nya adalah Y. U aksennya adalah satu, sementara V aksennya adalah Y aksen. Karena bukan fungsi X, karena Y aksen sendiri adalah DY per DX. Seperti itu ya teman-teman ya.
Oke, nah kita ingat aturan U aksen V aksen U gitu ya. Berarti U aksen V, U aksen V, dan ini kali ini. Berarti satu dikali Y, limanya letak depan seperti ini, kurung seperti ini, ya. Plus, ya, yang ini kali ini. Berarti X dikali DY DX seperti ini. Oke, sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan berarti 6X plus 4Y DY per DX minus 5Y minus 5X DY per DX sama dengan 0. Oke, nah sekarang sesama DY DX kita kumpulkan dan yang lain kita pindahkan, ya kan? Nah, oke berarti ini dan ini kita pindah ke ruas sana ya. Berarti kita kumpulkan 4Y DY per DX dikurangi 5X DY per DX sama dengan 5Y min 6X gitu ya. Seperti itu. Jadi kita pindahkan ruas kanan. Nah, kemudian DY DX-nya keluar ini berarti menjadi 4Y min 5X itu eh, kemudian dy per dx-nya seperti ini. Sama dengan 5y min 6x. Oke, jadi dy dx-nya tetap di sini dan ini perkalian pindahnya jadi pembagian berarti dy per dx sama dengan 5y min 6x per 4y min 5x. Oke ya, jadi ini adalah turunan parsialnya dari fungsi ppf-nya. Nah, ini kita sebut sebagai marginal MRT-nya. Ya. Nah, kalau sudah kita substitusikan angka berapa tadi 6 dan X-nya juga 6. Ya, berarti ke dalam sini, berarti DY per DX-nya untuk 6, berarti 5 kali 6. Betul, 5 kali 6, sorry, 5 kali 6 per, ya, per, yang sini adalah 4 kali, kita cek dulu soalnya, apakah betul soalnya 6? Oh ya, ya, kebetulan nilainya 66. Oke. Nah, berarti berapa itu? 6, 6 kali 6. 6 kali 6. Terus yang di sini adalah kali 6 dikurangi 5 kali 6. Berarti di sini 30 dikurangi 6 per 24 dikurangi 30. Berarti ini min 6 per min 6. Coret-coret sama dengan. Nah ya. Artinya apa? Untuk memproduksi barang Y kita akan mengorbankan apa namanya? Y-nya, ya, opportunity cost-nya itu sebesar satu kan gitu ya. Jadi opportunity cost untuk memproduksi barang Y itu sebetulnya adalah satu kan gitu kan. Nah, jadi Anda perlu mengingat-ingat maknanya dari ini adalah opportunity cost ya. Jadi ketika si eh, apa namanya slope-nya itu satu ya, berarti boleh jadi gitu ya. Ketika kita akan memproduksi barang Y ya maka memerlukan pengorbanan barang X sebesar 1 unit karena ini MRT nilainya negatif biasanya begitu ya jadi negatif DY per DX seperti ini ya. Nah kira-kira itu untuk topik bahasan pada kesempatan hari ini kita lanjutkan dengan latihan yang lain di chapter yang lain pun. Terima kasih, selamat